Apabila ulama-ulama itu sudah bergaul dengan sultan dan mereka sudah berkecimpung dalam hal urusan dunia, berarti dia khianat kepada Allah dan Rasul-Nya. Fa'taziluhum, jauhilah ulama-ulama seperti itu. Wahzaruhum, dan takutlah kamu kepada mereka. Tulil firdausi a'la wa qawa ala nari. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Tarkul mira wal jadali. Sebahagian daripada adab seorang ulama yaitu meninggalkan pertengkaran dan perdebatan. Qala al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, sami'tu Sufyan bin Uyainah yaqul, innal 'alima la yumari wa la yudari, yanshuru hikmatallah, fa in qubilat hamidallah wa in ruddat hamidallah. Sufyan bin Uyainah berkata, sesungguhnya orang yang alim itu tidak berdebat, wala yudari, dan tidak membujuk. Tidak berdebat dan tidak merayu, membujuk. Yansyuru hikmatallah, dia menebarkan ilmu Allah. Fa in qubilat hamidallah, jika diterima dia memuji Allah, dia bersyukur. Wa in ruddat, jika ditolak hamidallah, dia pun memuji Allah. Jadi dalam menebarkan ilmu, dalam menebarkan paham, orang alim itu kada perlu berdebat, kada perlu bertengkar, kada perlu bujuk-membujuk supaya orang mau menerima pahamnya, supaya orang mau menerima ilmunya, kada perlu. Pokoknya sampaikan, diterima orang syukur, kada diterima orang syukur. Wa an Sayyidina al-Imam Abdullah bin Alawi al-Haddad radhiyallahu anhu min sya'ni ahlil haqq, setengah daripada keadaan orang yang benar, tarkul jadal, meninggalkan perdebatan. Wa in jadalu, jika mereka berdebat jua, babi kalimatin wahidah, maka hanya dengan satu kalimat. Liqaulihi ta'ala, wala tujadilu ahlal kitab illa billati hiya ahsan. Jangan kau berdebat, hai orang yang beriman, kepada orang-orang ahli kitab Yahudi atau Nasrani, melainkan dengan sesuatu yang terbaik. Wa qala nafa'allahu bih man kana 'arifan bi'ilmin wa mutahaqqiqan fihi, idza sami'a man yatakallamu bidzalikal 'ilmi alladhi yuhsinuhu yanbaghi lahu ay yaskuta wa la yatakallama fayudhhira nafsah. Apa man kana 'arifan bi'ilmin, siapa yang mengetahui dengan satu ilmu dan dia mahir pada ilmu itu, mendalam pada ilmu itu, mutahakkik. Apabila dia mendengar orang yang berkata-kata pada yang demikian ilmu, yang adalah dia itu ahlinya akan itu ilmu, sayugianya bagi dia itu man kana 'arifan bi ilmin tadi, berdiam dan tidak perlu berkata-kata. Fayudhhira nafsah, maka kalau dia berkata-kata berarti dia menampakkan dirinya. Kita mantap menguasai dalam satu ilmu, kita mahir dalam satu ilmu,
Lalu ada orang nang sama kita, inya sudah mengupas ilmu itu, nah kita ada usaha lagi artinya. Bila kita kupas juga berarti kita hendak menampakkan diri pada kita tahu. Wa idza takallama, bila dia berkata-kata juga, fa inna dzalika yu'addu minhu sakhafatun, bahwa yang demikian itu dibilang daripada dia kurang akal, kelemahan pada akal. Fakatsirum mimman ma'ahu babun aw 'ashru masail yatakallamu ma'a kulli man sami'ahu wa yatakallamu bi syai'in minal mudzakarah. Banyak sekali orang yang sertanya ada satu bab ilmu atau punya 10 masalah ilmu. Dia berkata-kata serta tiap-tiap orang yang dia dengar akan demikian itu. Dia berkata-kata pada yang demikian itu daripada jalan mudzakarah. Kemudian setengah daripada adab orang yang berilmu itu adamu mukhalatatis salatin, tiada bergaul dengan sultan-sultan. Qala al-Imam Ja'far As-Sadiq radhiyallahu anhu, al-ulama umana'ur rusul malam yukhalitus sultan wa yudakhilud dunya. Fa idza khalatus sultana wa dakhalu fid dunya faqad khanu Allah war rasul fa'taziluhum wahdharuhum. Ulama itu adalah merupakan pemegang amanat para rasul. Selama mereka tidak bergaul, tidak berbaur dengan sultan-sultan, dan selama mereka tidak berkecimpung dalam urusan dunia. Apabila ulama-ulama itu sudah bergaul dengan sultan dan mereka sudah berkecimpung dalam hal urusan dunia, berarti dia khianat kepada Allah dan Rasul. Fa'taziluhum, jauhilah ulama-ulama seperti itu. Wahzaruhum, dan takutlah kamu kepada mereka itu. Berhindarlah kamu, waspadalah kamu dari mereka ulama seperti tadi. Waruwiya, dan diriwayatkan, syirarul ulama alladzina ya'tunal umara wa khiyarul umara alladzina ya'tunal ulama. Sejahat-jahat ulama yang datang kepada umara, sebaik-baik umara yang datang kepada ulama. Wa fi tarjamah Ali ibn Husain As-Sandali, anna Sultan Malika Shah qala lahu, Malik Shah, Raja Shah, berkata kepada Ali bin Husain. Ujar raja lawan Ali bin Husain, lima la taji'u ilayya, kenapa kamu kada mau hilang ke rumahku? Kenapa engkau kada mau datang kepadaku? Faqala, dijawab oleh Ali bin Husain, aradtu an takuna min khairil muluk, aku kepingin bahwa engkau termasuk raja yang paling baik. Haitsu tazurul ulama, sekira-kira engkau yang datang kepada ulama, wahai raja. Wala akuna min syarril ulama, dan aku tidak mau sejahat-jahat ulama. Haitsu azurul muluk, sekira-kira aku yang datang kepada para raja. Faidatun hadhihi faidah. Qala Sayyiduna al-Imam Ahmad bin Zain al-Habashi nafa'allahu bih, an-nahyu anid dukhul 'ala as-salatin was-sa'yi lahum laisa 'ala itlaqih. Larangan bailang lawan raja, bajalan lawan mereka. Larangan itu bukan itlaq,
artinya bukan kadada kecualinya. Mutlak kada boleh kita berilang lawan raja, kada macam itu. Mutlak kita kada boleh bergaul dengan raja, bukan mutlak. Bal huwa fi haqqi may yatlubud dunya, yang dilarang itu adalah hanya orang-orang ulama-ulama yang mencari dunia. Orang-orang ulama-ulama yang datang kepada raja untuk menjilat, ulama-ulama yang datang kepada raja untuk minta sumbangan, nah itu nang dilarang. Wa amma man qasduhu bidzalik an-nasihatu lahum bahwa kharijun 'anidz dzam, adapun ulama yang tujuannya dengan demikian itu bailang kepada raja memberi nasihat bagi mereka, itu di luar daripada celaan. Misalnya ini ulama datang kepada raja hendak memberikan nasihat, hendak memberikan ceramah kepada raja, bukan untuk tujuan kepentingan pribadi, kepentingan kelompok, kadada, tapi semata-mata berilang kepada bupati hanya untuk ceramah. Nah itu kan dicela. Fa itlaqu dzam ala dzalik minal khata', memutlakkan celaan atas yang demikian termasuk salah. Tidak boleh sama sekali ada hubungan dengan sultan. Nah itu salah. Dimana kita hidup pada bisi raja, di kampung kita, di negeri kita nih, kata ada bisi raja, kata ada bisi bupati, kemana kita mengurusi segala macamnya. Jadi berhubungan dengan pejabat dilarang sama sekali, bukan itu, bukan semuaan macam itu. Nang dilarang itu kita merapat lawan pejabat-pejabat itu hendak dunia, hendak duitnya, hendak harta bendanya, itu nang kada boleh. Fa inna katsiran minas shalihin qad dakhalu alaihim, bahwasanya banyak orang-orang salih terdahulu mereka masuk kepada raja. Walakin tetapi nasihatan lahu, menasihati bagi mereka raja, wa syafaqatan alaihim, dan sayang atas mereka, wa alal muslimin, dan atas orang muslim. Waqad qila, sungguh dikata orang, innal Aidarusa, bahwa Abdullah al-Idrus, qabbala qadama ba'dil umara, beliau pernah mencium kaki raja, mencium kaki raja. Lidab isyarrin, karena menolak kejahatan, arada, yang menghendaki si raja, ayyuki'ahu, bahwa menjatuhkan kejahatan itu, bil muslimin, dengan orang muslim. Ini raja hendak berbuat jahat kepada orang muslim. Ini raja hendak menggusur rumah-rumah orang muslim. Ini raja hendak merampas harta-harta orang Islam. Lalu Abdullah Idrus datang ke tempat raja itu, sidin cium betis raja itu supaya jangan sampai berbuat yang demikian itu kepada kaum muslimin. Nah jadi ini berilang kepada raja tujuannya bukan untuk pribadi, tapi untuk menyelamatkan orang banyak daripada kejahatan itu raja. Itu pun kada jadi masalah. Intaha min manaqibihi qurratil a'yun. Kemudian sebagian daripada lagi adabnya seorang alim atau ulama, ar-rifqu bi talabil ilmi, kasih sayang dengan para penuntut ilmu. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah fi muqaddimati syarhil muhadzab, yustahabbu lil muallim ay yarfuqa bit talib, disunnatkan bagi seorang pengajar itu bahwa dia kasih sayang, lemah lembut dengan murid penuntut. Wa yuhsina ilaihi, dan berbuat baik kepadanya, ma'amkanahu, sekuasanya. Faqad rawat Tirmidzi an Abi Harun al-Abdi qala kunna na'ti Aba Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu fayaqul marhaban biwasiyyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kami datang kepada Aba Sa'id al-Khudri. Beliau berkata menyambut kami, marhaban biwasiyyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Innan nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala innan nasa lakum taba',
sesungguhnya manusia itu bagi kamu mengikut. Bagi bangsa Quraisy, manusia itu ujar Nabi kita mengikut orang Quraisy. Kalau Quraisy baik, manusia baik. Kalau Quraisy sudah rusak, yang lainnya makin rusak lagi. Innan nas taba'un lakum taba'. Wa inna rijalan ya'tunakum min aqtaril ardi, bahwa beberapa orang, banyak orang datang kepada kalian dari berbagai penjuru bumi, yatafaqqahuna fid din, belajar agama. Fa iza ataukum, bila mereka datang kepada kamu, fastausu bihim khaira, berwasiatlah kamu dengan mereka itu kebaikan. Intah. Qala Sayyiduna al-Imam Abdullah ibn Alawi al-Haddad radhiyallahu anhu, inna la nuhibbu an nuhayyira at-taliba. Sesungguhnya kami tidak ingin membuat bingung penuntut ilmu. Artinya dengan mengajarkan ilmu-ilmu nang paham mereka kada sampai ke sana. Kalau seorang murid nang diberi pelajaran akalnya belum sampai, jadi bingung. Nah, kami kada ingin demikian. Bal nu'tihi, bahkan kami beri dia ilmu ala qadrihi, atas kadar kemampuannya. Wa tara aqwaman, kau lihat beberapa orang, yutilun, mereka memperpanjang, alal mubtadiin, atas para pemula. Wa yuhayyirunahum, mereka membuat bingung mereka. Ada ulama-ulama yang mengajarkan rata. Ada tahu orang yang pemula, ada tahu orang yang panangah, ada tahu orang yang sudah lawas menuntut ilmu, dilajari rata semuaan. Akhirnya mereka bingung dan hatta yamallu busan. Wa ilmani la na'manu mutafaqqihataz zaman alaihima. Ada dua ilmu yang kami tidak aman akan ulama di masa ini atas dua ilmu itu. Pertama, ilmul haqa'iq wa ilmul khilaf bainal a'immah. Ada ilmu nang kami kada aman kepada orang-orang yang mempaham agama pada ini masa atas dua ilmu itu. Artinya dua ilmu ini kada kami ajarkan kepada orang-orang sekarang. Kenapa? Karena kami kada merasa aman bahwa mereka itu akhirnya bingung kainan. Pertama, ilmu haqa'iq, ilmu hakikat. Kami kada mengajarkan itu. Yang kedua, wa ilmul khilaf bainal a'immah, ilmu khilaf antara imam-imam. Nah, karena itu dua ilmu kalau didengar oleh orang yang mubtadi, orang yang pemula, bisa membahayakan keadaan mereka. Wa indana minha kutubun katsirah, di sisi kami daripada itu ilmu-ilmu daripadanya haqa'iq tadi banyak kitab-kitabnya, lakinnana la nuzhiruha, tapi kami tidak menampakkannya. Intaha min tasbitil Quran. Wa qala nafa'allahu bih, yanbaghi fi hadzal zaman annal matlub huwa alladhi yudawwiru at-talib walau huwa khalafa ma alaihi salaf. Yang bagi pihada zaman, seyogianya pada ini masa, bahwa yang dituntut, annal matlub, bahwa yang dituntut dialah yang mengarahkan bagi penuntut, walaupun dia menyalahi sesuatu yang atasnya orang dahulu. Liyahsulalahu tadzakur, supaya hasil bagi dia ingatan. Li'annahu laulal mudzakarah, karena dia jikalau tidak mudzakarah, la nasiya niscaya dia lupa. Wali ajli sawab, dan karena pahala. Tambihun, qala Sayyidina al-Imam Ahmad ibn Zain al-Habashi nafa'allahu bih, al-ilmu amanatun, ilmu itu adalah amanah. Yang bagi ayyusana, sayogianya dipelihara. Wala yubzala, dan kada dibuang-buang, kada disia-siakan. Illa li aminin hafiz, kecuali bagi orang yang dipercaya, yang bisa menjaga, zi wara'in wa tuqa, yang punya wara' dan ketakwaan. Ini ilmu-ilmu yang diberikan guru kepada kita itu adalah amanah.
Jangan hendak sembarang kita memberikan kepada siapa saja. Ada ilmu-ilmu yang mesti kita pilih untuk diberikan kepada orang-orang tertentu yang kita anggap orang ini bisa menjaga, orang ini punya kewaraan, orang ini punya ketakwaan. Wa illa jika tidak, ilmu diberikan semuaan apa yang dipelajari dahulu. Nah, saradiyaan lahu, jadilah dia menyiakan bagi ilmu, wa wada'an lahu, meletakkan bagi ilmu bi ghairi mahallihi, pada bukan tempatnya. Intah. Al-Faslu Tsani, pasal yang kedua, bi adabil muta'allim wa bi talabil ilm. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumih. Wa amma bidayatu amrihi nafa'ana Allahu bih. Adapun bermula permulaan daripada perkaranya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, nafa'anallahu bih. Artinya Syekh Abdul Qadir itu dahulunya macam apa sehingga beliau dapat kedudukan yang sangat tinggi. Perjalanannya sampai macam itu dahulu kayak apa? Nah, dijelaskan di sini. Faqala radhiyallahu anhu, berkata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, makastu khamsan wa ishrina sanatan mutajarrida. Aku bertahan 25 tahun. Mutajarrida, tidak punya apa-apa. Kada punya makanan, kada punya minuman, kada punya duit, kada punya pakaian, kada punya apa-apa. 25 tahun. Saihan, mengembara, fi bararil Irak, di hutan-hutan Irak. 25 tahun jadi Tarsan di hutan-hutan aja, kada punya apa-apa. Wa arba'ina sanatan, dan selama 40 tahun usalli subha bi wudu'il isya, sembahyang subuh dengan wudu' isya. Ini mujahadah beliau 40 tahun, bila berwudu isya sampai ke subuh ini ada batal lagi, berarti kada berguringan dan kada berhadas. Wa 15 sanatan, dan 15 tahun usallil isya, sembahyang isya. Thumma astaftihul Qur'an, kemudian aku memulai Al-Qur'an. Wa ana waqifun ala rijlin wahidah, aku berdiri sebelah batis. Wa yadayya, dan dua tanganku, pi watidin, pada satu pasak, madrubin, yang dibikin, pi haitin, pada dinding. Tangan diikat di dinding, batis sebelah, membaca Quran. Khaufan minan naum, karena takut tertidur. Hatta antahiya ila akhir Quran, sehingga aku sampai ke akhir Quran, bis sahar, di waktu sahur. Ini permulaan perjuangan beliau untuk mendapatkan kedudukan yang tinggi, yang agung. Wa kuntu amkusu salasatal ayyam ilal arba'in wala ajidu ma'aktatu bih. Aku pernah bertahan 3 hari sampai 40 hari, tidak aku dapatkan yang aku makan dengannya.
40 hari kada pernah makan apa-apa. Pernah. Wa kana naumu ya'tini fi surah, dan adalah tidur, adalah guring datang kepadaku berbentuk berupa makhluk nangaran guring ini ada rupanya. Fa'asihu alaih, aku teriaki atasnya. Fayadhhabu, dia pergi. Wa ta'tini dunia, datang kepadaku dunia, wa zakharifuha, dan perhiasannya, wa syahawatuha, dan syahwat dunia, fi suwarin hisanin wa qabaih, pada rupa-rupa yang bagus ada, yang jahat ada. Fa'asihu alaih, aku berteriak atas dunia itu. Fatapirru haribatan, dia lari. Dibentuk. Kan macam Nabi kita waktu Mi'raj, Islam Mi'raj, dihadang oleh perempuan yang sangat tua, dihadang, memanggil-manggil Nabi kita. Lalu Nabi, siapa itu? Wahai Jibril. Jibril menjawab, itu adalah dunia. Nah, itu digambarkan oleh Tuhan dunia macam itu. Wa aqamtu fi burjin, dan aku berdiam di Burjin, satu tempat, nama tempat di Asbahan. 11 sanah, 11 tahun. Wa ahadtullah fihi, dan aku berjanji kepada Allah di situ di Burjin tadi, an la at'ama ta'aman, bahwa aku kada hendak makan hatta ulaqam, kecuali disuapi orang. Berjanji lawan Allah, ulun kada hendak makan kecuali ada yang menyuapi. Mun makan seorang kada, kayak apa kejadinya. Wala asyraba hatta uska, dan kada hendak minum kecuali ada yang menginumi. Fabaqitu fihi, maka aku berdiam di situ muddata arba'ina yauman, semasa 40 hari. Ma aku syai'a, kada makan apa-apa. Siapa nang menyuapi, siapa nang meminumi. Summa ja'a rajulun, kemudian datang seorang laki-laki, wa ma'ahu khubzun wa ta'am, sertanya ada makan roti dan makanan. Fawada'ahu baina yaday, diletakkan di hadapanku, wa ma'adha, dan dia berliwat. Nah, roti ada, nah makanan ada, hilang orangnya. Tapi janji lawan Tuhan apa? Kada hendak makan, belak ada disuapi orang maka. Mesti betunjuk di hadapan, kada kau makan. Fakadat nafsi taqa'u 'ala ta'am, hampirlah diriku jatuh atas makanan itu. Min syiddatil ju', karena bersangatan lapar. Faqultu, aku kata, wallah, demi Allah, la ukhlifu ma ahadtu rabbi alai, aku tidak akan menyalahi yang aku janjikan kepada Tuhanku atasnya itu. Fasami'tu sarikhan min batni, aku mendengar parut baku ciak. Yunadi, berseru, alju, alju, lapar, lapar aja parut. Fajataza bi Syekh Abu Sa'id Al-Makhzumi, lewat denganku Syekh Abu Sa'id Al-Makhzumi. Pasami as-sarikh, dia mendengar teriakan perut itu. Padakhala alayya, masuk itu Syekh atasku. Faqala, dia berkata, ma hadza, ada apa ini? Qultu, kata Syekh Abdul Qadir, hadza qalaqun nafsi, itu merupakan keguncangan jiwa. Wa amarruh, adapun roh, pasakinatun, dia tenang, ila maulah, kepada Tuhannya azza wa jalla. Yang makuciak tu nafsu aja. Faqala, berkata Syekh tadi, Abu Sa'id tadi, ta'al ila Babil Azaj, yuk kemari kita ke Babil Azaj, ngaran tempat semacam pasar. Ayo kita ke Babil Azaj. Wa madha, dan sidin berlalu.
wa tarakani, Sidin tinggalkan aku. Faqultu, aku berkata, ujar Syekh Abdul Qadir, ma akhruju, aku tidak keluar daripada ini tempat illa bi amrin, kecuali dengan perintah. Masa di bawah aja aku udah hendak, kalau diperintah nahnya. Faja'ani Abul Abbas, datang kepadaku Abul Abbas Al-Khidru, datang kepadaku Nabi Khidir. Faqala, ajar Nabi Khidir, kum, bangun, wantalik, pergi kamu, ila Abi Sa'id, kepada Syekh Abi Sa'id tadi. Faji'tuhu, aku datangi Abu Sa'id tadi, ujar Syekh Abdul Qadir. Faqala, berkata Abu Sa'id, alam yakfika qawli, apakah tidak cukup perintahku, hatta amarakal Khidir, sehingga memerintahkan kepada engkau oleh Khidir. Summa adkhalani darahu, Sidin masukkan aku ke rumah Sidin. Fawajadtu ta'aman muhayya'a, aku dapati makanan sudah disiapkan. Fajalasa, duduk Sidin, yulaqimuni, Sidin suapi aku. Nyar makan, disuapi, hatta syabi'tu, sehingga aku kenyang. Summa albasanil khirqata biyadi, kemudian Sidin pakaiani aku dengan pakaian tasawuf dengan tangan Sidin. Walazamtul istighala, dan aku terus menerus belajar alaihi, atas Syekh Abu Sa'id Al-Makhzumi tadi. Wa kuntu qabla dzalik, dan adalah aku sebelum demikian itu, ujar Syekh Abdul Qadir, fi siyahati, dalam pengembaraanku. Fa'atani sakhsun, datang kepadaku seseorang, ma ra'aituhu qablu, yang belum pernah aku lihat sebelumnya. Dalam pengembaraanku, aku sudah melihat seseorang yang belum pernah aku lihat. Faqala li, berkata itu orang bagiku, hal laka bis suhbah, kamu akunlah kawan aku, wahai Abdul Qadir Al-Jilani, dia laki-laki tadi. Qultu na'am, ayuha. Qala, si laki-laki tadi, bisyartin, ada syaratnya jam. Kalau kamu menambah kawan aku, ada syaratnya, an la tukhalifani, bahwa engkau tidak boleh menyalahi aku, tidak boleh menyalahi aku. Qultu na'am ayuha. Kalau jadi laki-laki tadi, ijlis hahuna, engkau duduk di sini. Artinya kamu bagaimana di sini aja, hatta atika, sehingga aku datang kepada engkau. Kamu diam di sini, aku nak pergi. Aku belum datang, kamu jangan pergi dari sini. Wa ghaba anni sanatan, setahun sekalinya. Setahun hanya datang orangnya. Summa ada ilayya, kemudian datang kembali kepadaku. Wa ana bi makani dzalik, dan aku begadang di situ. Wadangi sampai setahun wadangi. Fajalasa indi sa'atan, duduk Sidin lawan aku satu mat. Summa qama, kemudian berdiri lagi. Wa qala, jar laki-laki itu, la tabrah hatta a'ud, kamu jangan kemana-mana sampai aku datang kena. Faghaba sanatan ukhra, setahun pulang hilang. Kedua dia meninggalkan tempat itu, jangan tinggalkan. Summa ada ilayya, kemudian kembali Sidin kepadaku datang. Wa ana fi makani dzalik, aku masih berada di tempat itu. Fajalasa indi sa'atan, duduk Sidin lawan aku satu mat. Wa qala, berkata pulang Sidin, la tabrah, engkau jangan tinggalkan tempat ini. Wa ghaba sanatan salisa, hilang pulang setahun pulang hanya datang. Summa ada, kemudian datang, wa ma'au khubzun, membawa roti. Datang nang ketiga tahunnya membawa roti. Faqala, ujas laki-laki tadi, anal Khidir, aku wahai Abdul Qadir adalah Nabi Khidir. Waqad umirtu, aku diperintah, an aku la ma'aka, bahwa makan roti ini bersama engkau. Fa'akalna, maka makanlah kami lawan roti. Summa qala, kemudian berkata Nabi Khidir tadi, kum, berdiri kamu. Padahul Baghdad, masuklah kamu ke Baghdad. Sampai sudah kajiannya.
Baghdad tuh kota besar, ini masih di hutan belantara yang tadi. Masuk kota, karena sudah punya ilmu yang cukup, sudah punya ketahanan mental yang cukup, disuruh masuk kota. Padahal Baghdad, padakhalna jami'an, masuklah kami lawan Haidir sama-sama ke Baghdad. Wakuti fi hadhihi sinin, makananku pada ini tahun minal mambudat, daripada yang dibuang-buang orang, sisa-sisa makanan orang. Ingat situ, wa riwayatin, pada satu riwayat pulang perjalanan beliau dan sudah sampainya di kota Baghdad tadi. Hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-Fatihah. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وجنة وعلم وبركة في الرزق وثمن قبل الموت وشهادة عند الموت ومغفرة بعد الموت وعفوا عند الحساب وعمل العذاب ولا تجيب من الجنة وارزقنا نذر الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم بارك لنا بذريتنا ولا تضرهم وفيكم بطاعتك وارزقنا برهم اللهم انا نسالك التوفيق والهدايه واستقامه الخاتمه وتعبد الله الرسول برحمتك يا ارحم الراحمين واجعلنا وذريتنا من عبادك الصالحين ومن عبادك المتقين وسؤال مقبول محفوظ مباركين في دارين الذي لا خوف عليهم ولا هم يحزنون لهم البشرى في الحياه الدنيا ومن المقربين وصلى الله على سيدنا محمد وسلم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. يا الرجل منه شفاعة صلوا عليه وسلم